9 rahasia agar ternak tetap jadi mesin uang yang stabil. Nah, sebelum lanjut, klik dulu share, like, dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kamu juga bisa ikut membantu pengembangan channel ini dengan cara klik tombol thanks atau terima kasih. Yuk kita lanjut. Bayangkan ada 2 orang peternak. Yang satu semangatnya tinggi, setiap bulan mulai ternak baru, ayam, lele, kambing, bebek, semuanya dicoba. Tapi sayangnya, hasilnya nggak pernah stabil. Kadang panen bagus, tapi bulan berikutnya ambruk. Sampai akhirnya dia bilang, "Bang, kayaknya ternak bukan rezeki saya." Sementara satu peternak lagi, hidupnya justru terlihat santai. Ternaknya nggak banyak-banyak amat. Ayamnya biasa saja. Kambingnya nggak sampai puluhan. Tapi entah kenapa, setiap minggu ada saja uang masuk. Nggak meleset, nggak fluktuatif. Dan inilah perbedaan yang jarang disadari. Bukan soal jenis ternaknya, bukan soal modalnya, tapi soal cara berpikirnya, sistemnya, rutinitas kecil, dan strategi yang jarang diperhatikan pemula. Hari ini kita kulik satu persatu. 9 rahasia supaya ternak kamu bisa jadi mesin uang yang stabil, walaupun harga lagi naik turun. Rahasia pertama, mereka selalu mengolah limbah menjadi uang. Ini yang paling diam-diam, tapi paling efektif. Peternak stabil itu ngerti satu hal. Limbah bukan sampah, itu produk. Kotoran ayam bisa jadi kompos dan dijual per karung. Kotoran kambing bisa dijual ke petani sayur organik, bahkan harganya bisa lebih mahal daripada kotoran ayam. Air bekas cuci kandang, kalau diendapkan, bisa jadi pupuk cair super kuat. Sisa-sisa pakan bisa difermentasi jadi pakan baru. Bulu ayam untuk media tanam jamur kompos. Bahkan bangkai hewan bisa diolah jadi bahan pupuk. Di saat orang lain mikir, ya ampun ini sampah. Peternak stabil mikir ini duit tambahan. Hasilnya pendapatan mereka nggak cuma dari ternaknya. Ada pendapatan cadangan dari hal-hal yang orang lain buang. Rahasia kedua, mereka pilih ternak yang perputarannya cepat, bukan yang kelihatan keren. Peternak pemula biasanya suka tergoda untuk ternak besar. Saya mau sapi, saya mau kambing 50 ekor, saya mau ayam pedaging 1000 ekor. Padahal peternak yang stabil itu justru memulai dari yang cepat mutar. Ayam kampung, ayam petelur, bebek petelur, puyuh, ikan lele, nila, jangkrik, maggot. Kenapa? Karena model income-nya mengalir terus. Setiap minggu ada pemasukan dari telur, panen kecil, atau penjualan bibit. Mereka nggak perlu nunggu 6 bulan dulu buat panen. Ternak cepat mutar berarti cash flow stabil. Dan cash flow stabil berarti bikin mental aman dan usaha panjang umur. Rahasia ketiga, mereka menghemat pakan dengan teknik cerdas, bukan asal mengurangi makanan. Ini penting karena 70% biaya ternak itu dari pakan. Pemula biasanya terpaku pada pakan pabrikan. Mahal, tergantung pabrik, dan bikin margin tipis. Sementara peternak stabil sudah punya banyak sumber pakan, alternatif limbah sayur pasar, sisa dapur, dedak, bekatul, pakan fermentasi, pakan maggot, azola, daun-daunan, pelet, tapi dikombinasikan. Bukan 100%. Intinya bukan mengurangi makan, tapi mengubah sumber makan. Dengan teknik ini, biaya makan bisa turun 30-50%. Ternak sehat, biaya kecil, cuan tebal. Rahasia keempat, mereka membangun jaringan pembeli tetap. Ini bukan bicara skill ternak. Ini bicara hubungan manusia. Peternak stabil sadar, jualan hasil ternak itu bukan soal siapa paling murah, tapi siapa punya pembeli yang percaya. Makanya mereka rajin ngobrol di pasar, dengan pedagang,
dengan warung, dengan tukang sate, dengan pengepul, dengan ibu-ibu arisan. Selain itu mereka rutin kirim sampel, jawab cepat, jaga kualitas, nggak pernah PHP, selalu tepat waktu. Hasilnya, pas harga pasaran jeblok, pembeli tetap masih ambil. Inilah alasan mereka tetap stabil. Rahasia kelima, mereka nggak serakah, mereka bertumbuh pelan, tapi pasti. Banyak pemula pengen langsung besar, padahal belum paham ritme ternak. Peternak yang stabil itu berbeda. Mereka punya filosofi yang lambat, tapi selamat. Lebih untung dari yang cepat, tapi tamat. Mereka mulai dari 20 ekor. Belajar sukses, naik ke 50 ekor. Belajar lagi, naik 100 ekor. Setiap kesalahan mereka catat. Setiap keberhasilan mereka ulang. Makanya, ketika mereka sudah besar, mereka punya pondasi kuat, dan bisnis yang pondasinya kuat itu nggak gampang jatuh. Rahasia keenam, mereka punya sistem harian yang rapi dan disiplin. Peternak stabil itu bukan sekadar kasih makan lalu pergi. Mereka punya rutinitas, jam makan tetap, jumlah pakan terukur, kebersihan kandang, sirkulasi udara, cahaya cukup, vitamin berkala, cek kondisi harian, catat telur, berat badan, cek respon pakan. Kandang mereka kelihatannya sederhana, tapi rapi. Ternaknya tidak banyak, tapi terkontrol. Inilah bedanya ternak yang main-main sama ternak yang menghasilkan. Rahasia ketujuh, mereka tidak panik saat harga turun. Karena sistem mereka tidak bergantung pada satu hal. Harga telur kadang jatuh, harga pakan kadang naik, musim hujan bikin penyakit naik. Pemula biasanya panik, tapi peternak stabil, mereka sudah siap dari awal. Mereka sudah punya pembeli tetap, punya produk sampingan, punya beberapa jenis ternak, punya stok pakan cadangan, sudah hitung margin dengan skenario terburuk, mentalnya sudah kebal fluktuasi. Mereka paham harga pasar itu gelombang, bukan dinding, dan gelombang itu tidak menenggelamkan siapapun yang bisa berenang. Rahasia 8. Mereka pakai model ternak campuran agar pendapatan saling menopang. Ini rahasia kelas tinggi. Peternak stabil itu jarang hanya memelihara satu jenis hewan. Biasanya mereka punya kombinasi kecil. Ayam kampung tambah lele, puyuh tambah bebek, kambing tambah ayam, belut tambah ikan kecil, mage tambah unggas. Fungsinya, kalau harga telur turun, pendapatan ikan tetap. Kalau harga ikan turun, pendapatan ayam tetap. Kalau pakan ayam mahal, Maget bantu menyelamatkan. Diversifikasi berarti stabilitas. Ini prinsip yang sering dipakai investor. Dan ternyata cocok juga dipakai peternak. Rahasia ke-9, mereka sabar, tapi tetap progresif. Sabar itu penting, tapi sabar tanpa belajar itu pasrah. Peternak stabil itu sabar, tapi aktif meningkatkan diri, nonton tutorial. Coba fermentasi baru, eksperimen pakan, belajar dari peternak lain, perbaiki kualitas kandang, belajar biosecurity, ikut grup edukasi, upgrade alat sedikit demi sedikit. Mereka juga tahu, ternak itu bukan mesin otomatis yang akan kerja sendiri. Kalau kita upgrade ilmunya, hasilnya juga ikut naik. Penutup dan kesimpulan. Ternak itu bukan soal modal besar, bukan soal ikut-ikutan tren, bukan soal siapa paling cepat banyak. Ternak yang stabil datang dari rutinitas kecil, disiplin, strategi cerdas, dan keberanian bertahan meski hasil belum terlihat. Karena ternak itu seperti pohon, butuh dirawat dulu, butuh waktu untuk mengakar. Tapi begitu akarnya kuat, dia bisa menghasilkan terus tanpa henti. Demikian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.